Selamat pagi Sobat Sehat semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Nadia di podcast Bincang Sehat bersama RSUD Dr. Sujono Magelang. Pada hari ini kita sudah ditemani dengan Dr. Aditya, spesialis bedah syaraf. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya siap. Jadi untuk hari ini apa dok yang mau kita bincang-bincang dok? Oke, karena hari ini bulan Oktober ya. Tanggal 6 Oktober itu kebetulan bertepatan dengan hari cerebral palsy. Cerebral palsy ya dok. Untuk meningkatkan awareness kita tentang penyakit yang banyak terjadi pada bayi. Dan terus terang karena itu menyerang otak sehingga efeknya itu terlihat dan ya sayang sekali penyakit ini juga prognosisnya itu jelek. Prognosisnya jelek ya dok, ya baik. Jadi untuk tema bincang saat kita hari ini ya dok tentang cerebral palsy. Dan sebelumnya apa sih dok sebenarnya cerebral palsy itu dok? Cerebral palsy itu kan kalau kita lihat kata-katanya ya ada cerebral dengan palsy. Palsy itu kan artinya kelumpuhan atau kerusakan. Jadi kerusakan yang terjadi pada otak, terutama pada bagian otak yang mengatur motorik. Sehingga dampaknya itu akan terlihat pada anak, dia mengalami gangguan gerakan yang kelihatan jelas seperti itu ya. Dan cerebral palsy ini terjadi pada saat otak itu berkembang, jadi pada anak sebelum fungsi saraf susunan saraf pusat itu mencapai kematangan, jadi pada usia yang masih dini sekali. Jadi sebelum otaknya itu mencapai kematangan ya dok, sehingga lebih banyak terjadi pada usia anak-anak ya dok. Jadi kalau dari cerebral palsy itu gangguan motoriknya ya dok yang terganggu? Iya, gangguan motorik, gangguan gerakan. Siap. Kalau dari penyebabnya apa ya dok yang menyebabkan bisa terjadinya hal itu dok? Penyebabnya bisa macam-macam ya. Kita biasanya lihat dulu, jadi kejadiannya secara umum dia terjadi pada masa bayi. Jadi bisa terjadi sebelum sebelum persalinan, bisa terjadi pada saat persalinan atau setelah persalinan. Nah, sebelum persalinan biasanya disebabkan macam-macam, bisa infeksi, kemudian bisa paparan radiasi karena misalnya ibunya terpapar obat-obatan atau zat-zat lain, bisa juga karena gangguan kekurangan oksigen pada ibunya. Kemudian kalau pada saat kelahiran biasanya bisa terjadi karena perdarahan, yang mungkin karena trauma pada saat melahirkan, kemudian trauma juga bisa. Sedangkan pada saat setelah kelahiran bisa juga terjadi karena infeksi, bisa juga karena kelainan perdarahan atau kelainan pembuluh darah pada anak, serta paparan yang lain. Jadi penyebabnya banyak sekali dan faktornya banyak gitu. Banyak ya yang bisa menyebabkan kerusakan di otaknya. Nah itu kalau kan sebelum otaknya mencapai kematangan ya dok, jadi memang berapa tahun itu dok? Otak kita matang itu kan golden periodnya itu pada usia awal, jadi usia 1 sampai 2 tahun itu golden period perkembangan otak. Jadi cerebral palsy biasa terjadi sebelum itu. Sebelum itu ya dok. Jadi mulai faktor-faktor penyebabnya bisa terjadi sebelum dari saat masih di kandungan sampai sebelum usia 2 tahun itu ya dok. Dan sebenarnya seberapa sering sih dok cerebral palsy ini tingkat kejadiannya dok? Datanya untuk di Indonesia sendiri sebenarnya tidak banyak belum banyak yang mengumpulkan. Tetapi ada yang bilang kalau di luar negeri itu di Amerika Serikat angkanya sekitar 3,3 per 1000 kelahiran. Tetapi Indonesia ada yang bilang jauh lebih tinggi, jadi bisa sampai 9 per 1000 kelahiran. Jadi hampir 3 kali lipat dari di negara maju ya. Kalau faktor resikonya apa dok? Kira-kira untuk Indonesia itu? Faktor risiko banyak, jadi terutama dari ibu ya, karena itu jadi ibu yang sudah melahirkan berkali-kali, kemudian usia pada saat hamilnya itu sudah terlalu tua, atau kondisi ibu ketika dia mengandung, jadi paparan obat-obatan segala macam, itu risiko-risiko yang banyak sekali berpengaruh untuk timbulnya cerebral palsy. Siap dokter. Jadi kan utamanya di gangguan motoriknya ya dokter. Jadi bagaimana sih dok kita bisa mengenali secara dini dok, misalnya seorang bayi itu mengalami cerebral palsy ini dok? Ya, jadi ini susahnya ya, karena bayi kan beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan bisa ngeluh, aduh kok
saya nggak bisa bergerak ya, atau ada bagian tubuh yang sakit ya. Tapi kalau bayi itu benar-benar harus tergantung dari pengamatan kita. Jadi biasanya ada kelainan gerakan. Kelainan gerakan bisa berbentuk kekakuan atau malah kelemahan. Jadi kalau misalnya bayinya itu kok kelihatannya gerakannya kok cuman separuh badan aja ya, yang satu sisi kok nggak mau bergerak, itu bisa. Atau kalau digendong kepalanya kok kaku terus, nggak lemas, nggak rileks gitu, badannya juga tegang terus. Nah itu juga. Atau malah lemes sama sekali. Jadi diangkat itu biasanya kalau bayi diangkat kan kaki atau tangan atau kepalanya kan mesti aktif ada gerakannya, ini nggak, malah lemes plak gitu. Nah itu juga harus bikin kecurigaan. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu sebaiknya ibu atau orang tuanya membawa ke dokter supaya cepat diperiksa. Oh siap dok, jadi memang harus pemantauannya ini ya dok, secara ketat ya dok. Betul. Untuk melihat perkembangan anaknya. Siap dokter. Kemudian kalau sudah terdeteksi nih dok, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya oleh para orang tua? Oke, ya sekali lagi salah satu sifat sifat buruk dari otak kita itu adalah kalau dia sudah rusak dia tidak bisa kembali lagi. Sehingga cerebral palsy ini adalah kerusakan yang sifatnya permanen. Permanen ya dok? Ya, permanen. Artinya pengobatan yang kita lakukan bukan untuk menyembuhkan cerebral palsy, dia nanti bisa jalan lagi seperti tidak. Tapi kita hanya melakukan terapi suportif agar sisa-sisa fungsi yang masih ada bisa maksimal. Ya, jadi nanti bisa di fisioterapi, kemudian kognitifnya diajarkan, dirangsang, distimulus supaya perkembangannya bagus. Bisa juga dipasang alat-alat bantu, misalnya karena tubuhnya lemas, dia dipasang alat bantu, sepatu atau brace supaya badannya bisa tegak dan lain-lain. Gitu. Jadi untuk pengobatannya bukan bersifat menyembuhkan ya dok, kita suportif ya, berarti sifatnya memang. Berarti utamanya lebih ke pencegahannya ya dok, sebelum terjadinya. Benar, pencegahan yang lebih penting karena yaitu sekali lagi otak itu sekali rusak ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Siap dokter. Jadi kalau misalnya seorang anak sudah mengalami cerebral palsy dok, itu bagaimana sih dok jangan jangka panjangnya? Apakah memang berpengaruh pada usia harapan hidupnya dok? Ya sekali lagi mengenai prognosis jangka panjangnya tergantung dari seberapa baik terapi suportif dari orang tua dan lingkungannya. Kalau dia diberikan terapi suportif yang baik, harapannya dia bisa umurnya agak panjang ya, dan walaupun secara umum dia tetap tergantung orang lain untuk bergerak, untuk menolong dirinya sendiri ya. Tetapi yaitu tadi kembali, kalau orang tuanya bagus dari awal dilatih, paling tidak dia bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan dasar. Siap dokter. Kalau untuk cerebral palsy sebenarnya itu ada rentangnya tidak sih dok, kayak tingkat keparahannya ada yang apakah semuanya bisa langsung ke tingkat yang parah atau memang ada yang lebih ringan gitu dok? Jadi gini, cerebral palsy sendiri bentuknya macam-macam ya. Jadi tadi saya bilang ada yang bentuknya kaku, ada yang bentuknya lemas gitu ya. Jadi bentuknya tuh ada yang spastis, yang kaku, ada yang lemes, ada yang dia kalau gerak itu tidak terkontrol, ada yang kalau dia bergerak tidak terkoordinasi, artinya tidak bisa mengatur kekuatan segala macam, ada yang campuran malah. Ada yang campuran. Gitu. Ya, jadi macam-macam. Tingkat keparahannya juga tergantung dari seberapa luas kerusakan otak yang terjadi. Siap, gitu. Tentunya makin luas, kerusakannya makin banyak, dan tingkat penyakit itu juga makin parah. Jadi memang bervariasi ya dok untuk setiap kejadiannya ya dok ya. Tadi kan berarti utamanya tentang pencegahannya ya dok. Sebenarnya untuk pencegahannya bagaimana ya dok yang efektif? Oke, kalau pencegahan sekali lagi kembali ke ibunya ya. Jadi satu, di kehamilan itu adalah sesuatu yang harus dipersiapkan. Ya, kalau memang bisa dia dilakukan di umur-umur yang masih sehat, tidak terlalu tua, kemudian kehamilannya tidak terlalu dekat atau tidak terlalu banyak, lalu sepanjang selama hamil itu ibu juga makan makanan yang sehat, tidak terpapar dengan hal-hal yang tidak baik, mudah-mudahan itu memperkecil kemungkinan anak untuk terkena cerebral palsy. Ya dok. Baik dokter, mungkin apakah ada saran atau tips-tips untuk para sobat sehat dokter?
mengenai cerebral palsy ini, Dok? Ya, oke. Sekali lagi, cerebral palsy ini adalah penyakit yang berat, ya, karena dia mengenai otak, ya, dan otak itu adalah seperti komputer yang menggerakkan badan kita untuk bergerak, untuk berpikir, dan lain-lain. Sehingga penting sekali buat setiap orang yang mau hamil, mau melahirkan, untuk mempersiapkan kehamilannya sebaik mungkin, ya. Karena sekali kena cerebral palsy itu seperti kita merusak generasi yang, ya, kasihan dia seumur hidup akan seperti itu. Karena permanen sifatnya, ya, Dok. Gitu. Dokter, ya. Jadi memang kalau cerebral palsy itu memang mulai dari kehamilan, ya, Dok, dipersiapkan kehamilannya, terus kemudian selama kehamilan dan juga saat persalinan sampai nanti anaknya berusia kurang dari 2 tahun itu, ya, Dok, untuk periode golden periodnya, ya. Ya mungkin sekian, ya, Dok, yang dari Bincang Sehat untuk hari ini mengenai topik cerebral palsy. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Dr. Adit bisa bermanfaat bagi sobat sehat semua dan juga bisa disebarluaskan kepada orang-orang yang sobat sehat semua kasihi. Ya, sekian, saya Dr. Nadia pamit undur diri bersama dengan Dr. Adit juga. Terima kasih.